Halo Sobat Cerdas, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus if ya. Kemarin kita udah belajar mengenai penjumlahan dan juga pengetahuan singkat mengenai spreadsheet. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi if. Apa sih if itu? If akan sebuah rumus Excel yang akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau benar. Jadi ketika ada logika dan itu benar dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila dia dinyatakan salah atau tidak terpenuhi. Di situ tertulis false. Kalau pakai bahasa Inggris biasanya ada tulisannya false, true or false. Nah, rumus if ini fungsinya adalah if dalam kurung logika atau pernyataannya apa, kemudian koma atau bisa juga titik koma tergantung dari PC masing-masing ya. Language yang digunakan itu apa, hasil jika benar dan hasil jika salah. Masing-masing dipisahkan dengan koma atau titik koma tergantung dari spreadsheet kalian masing-masing ya, dari kawan-kawan. Nah, kita akan coba membuat contohnya. Ini saya buat kalimatnya. Jika nilai sama dengan 9, maka grade-nya adalah A. Dan jika tidak 9 atau jika tidak, maka grade-nya adalah B. Nah, kita coba Ctrl C Ctrl V di sini dulu ya, biar kita tahu ininya apa namanya kalimatnya. Nah, di sini tertulis jika nilai sama dengan 9, maka grade-nya adalah A. Kita coba inputkan dulu. Seperti biasa untuk fungsi kita gunakan sama dengan dulu. Kemudian diikuti dengan if. Nah, kita lihat ekspresi logikanya apa? Jika nilai sama dengan 9, ya kan? Kita akan coba di sel tertentu ya, artinya sel katakanlah kita ambil di sel C3, itu nilainya sama dengan 9, maka nah ini kalau punya saya ini pakai titik koma, sehingga dia akan meluncur ke nilai yang berikutnya, nilai jika benar. Jika benar, maka grade-nya adalah A. Nah, untuk teks kita harus menggunakan tanda petik A. Nah, kemudian kalau udah tanda petiknya itu digunakan untuk pembuka dan penutup ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika tidak, jika false, jika salah gitu ya. Maka nilainya adalah grade-nya adalah B. Kita coba B, tutup kurung. Nah, selesai itu kita enter. Nah, dia nilainya akan B. Kenapa? Karena di sininya kosong, bukan 9. Bagaimana kalau 5? Sama. Karena yang kalimatnya adalah jika nilai sama dengan 9. Gimana kalau kita ganti 9? Dia akan otomatis berubah menjadi A. Nah, itu adalah contoh dari fungsi if. Contoh yang selanjutnya, jika putih, maka kosong. Jika tidak putih, maka tertulis isi, atau isi ini kita teks kali ya, dalam kurung teks ya. Nah, kita akan coba buat lagi di sebelah sini ya. If dalam kurung jika C6 sama dengan putih, ingat untuk teks itu harus pakai tanda petik ya. Untuk teks harus menggunakan tanda petik. Maka dia bernilai kosong. Nah, kosong itu boleh kita tulis kosong, atau kalau memang mau diblankkan atau tidak diisi dengan apapun, kita bisa menggunakan fungsi tanda petik 2, artinya itu adalah blank. Nah, kalau bukan putih, maka dia akan tertulis isi ya. Coba kita enter. Nah, dia isi karena bukan tertulis putih. Bagaimana kalau saya tulis putih?
Nah, dia akan blank atau kosong. Terus ini untuk memperjelas saya tambah deh kosong gitu kan. Kosong. Nah, dia akan kosong. Bagaimana kalau saya tulis hitam? Dia akan isi. Jadi untuk fungsi if berlakunya seperti itu. Nah, bagaimana dengan fungsi if yang majemuk? Ketika jikanya itu nggak cuma satu, kita akan lanjut di video berikutnya. Stay on Klinik Bimbel ya. Jangan lupa share, like, dan komen video.